Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Lima alasan kenapa Singapura menjadi negara maju se-Asia Tenggara. Singapura merupakan salah satu negara yang maju di dunia, dan keberhasilannya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Singapura memiliki pemerintahan yang sangat stabil dan efisien. Kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang jelas telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Singapura telah mengadopsi kebijakan pro-bisnis dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak rendah, regulasi yang efisien, dan insentif investasi telah menarik banyak perusahaan multinasional untuk membuka kantor dan fasilitas produksi di Singapura. Singapura memiliki infrastruktur yang sangat baik, termasuk pelabuhan laut yang terbaik di dunia, bandara modern, dan jaringan transportasi yang efisien. Infrastruktur yang canggih ini mendukung aktivitas perdagangan dan logistik, serta mempermudah konektivitas global. Sistem pendidikan di Singapura diakui secara internasional karena kualitasnya yang tinggi. Fokus pada pendidikan berkualitas telah menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, yang menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Singapura telah aktif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan internasional. Ini membuka peluang kolaborasi dan investasi asing yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Singapura berhasil mendiversifikasi ekonominya melalui pengembangan sektor jasa, teknologi, dan keuangan. Hal ini membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global dan meningkatkan ketahanan ekonominya. Singapura menginvestasikan sumber daya dalam inovasi dan riset. Pusat riset dan institusi akademis di negara ini telah berperan penting dalam mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan daya saing. Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Singapura dikenal sebagai negara yang aman dan memiliki sistem hukum yang kuat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis dan investasi. Semua faktor di atas saling terkait dan mendukung satu sama lain, membentuk fondasi kuat untuk keberhasilan Singapura dalam mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Jika dilihat dari luas wilayah negara, Indonesia lebih besar daripada Singapura. Tapi kenapa Singapura disebut negara maju sedangkan Indonesia disebut negara berkembang? Dari segi sumber daya alam, Indonesia lebih kaya daripada Singapura. Namun kenapa Singapura yang hanya mengandalkan sektor industri bisa lebih maju? Untuk mengetahui alasannya, berikut penjelasan kenapa suatu negara bisa disebut negara berkembang dan alasan kenapa Singapura maju. Suatu negara yang disebut berkembang memiliki produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah daripada negara maju dan pertumbuhan ekonomi yang kurang. Selain PDB, pendapatan rata-rata per penduduk di negara berkembang cenderung lebih rendah dan memiliki akses terbatas ke pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan berdasarkan UN, negara berkembang adalah negara dengan standar hidup yang relatif rendah, industri yang belum berkembang, dan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia relatif lebih rendah. Tolak ukur HDI ini menilai dari 3 indikator, rentang usia masyarakat dan kesehatan, pengetahuan, dan standar kelayakan hidup. Suatu negara bisa dibilang sebagai negara maju setidaknya harus memiliki angka HDI di atas 0,8. Singapura didirikan pada abad ke-19 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Pada masa ini, Kerajaan Inggris mengincar pelabuhan singgah di kawasan Singapura untuk dijadikan pangkalan armada dan mencegah setiap pergerakan yang dibuat oleh tentara Belanda. Dahulu Singapura adalah kawasan yang tertutup rawa. Namun Raffles yang menjabat sebagai Letnan Gubernur Bencoolen, sekarang Bengkulu, menyadari potensi besar di pulau ini. Akhirnya dia berunding dengan penguasa setempat untuk menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Tak lama setelah itu, kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang dari Tiongkok, India, Kepulauan Malaysia, dan lainnya. Selama Perang Dunia II, Singapura mengalami krisis ekonomi saat pulau ini diserang oleh Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941. 4 tahun setelahnya, Jepang menyerah dan menyerahkan pulau ini kepada pemerintahan militer Inggris.
Pada April tahun 1946, Singapura menjadi negara koloni Kerajaan Inggris. Pada 1959, Singapura mengadakan pemilihan umum pertama yang diadakan di Singapura. People's Action Party (PAP) memenangkan pemilihan dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura dari tahun 1959 sampai tahun 1990. Pada tahun 1962, Lee Kuan Yew melakukan pemisahan wilayah dengan Malaysia. Beliau juga yang mengubah negara kecil menjadi pusat keuangan global dan paling makmur se-Asia Tenggara meski pulau ini memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Berikut adalah 5 alasan kenapa Singapura disandang sebagai negara maju dan termakmur se-Asia Tenggara. 1. Pusat perekonomian di bidang industri dan jasa. Komoditi terbesar di Singapura adalah produk tambang seperti timah dan biji besi. Namun karena wilayah negara ini sangat kecil, Singapura memiliki wilayah tambang yang sangat terbatas. Untuk memajukan ekonomi negara, akhirnya Singapura mengandalkan bidang industri dan jasa untuk meningkatkan penghasilan negara. Hasilnya, negara ini mendapat banyak investor dan tenaga ahli dan menghasilkan PDB hingga 5,4%. 2. Pusat jalur perdagangan dunia. Alasan yang kedua, Singapura sangat tahu bahwa posisi negaranya berada di wilayah strategis yang terhubung dengan jalur lintas pelayaran perdagangan dunia. Singapura akhirnya membangun pelabuhan pusat lintasan perdagangan dunia. Hasilnya, pelabuhan Singapura ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Bahkan beberapa kapal perdagangan dari Indonesia saja harus transit terlebih dahulu ke pelabuhan Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Sebab pelabuhan di Singapura berfungsi sebagai transshipment hub. Transshipment hub berarti membongkar muatan dari satu kapal ke kapal lain untuk menyelesaikan perjalanan ke tujuan akhir. Biasanya proses ini terjadi saat suatu negara tidak memiliki akses secara langsung ke negara tujuan, seperti negara-negara di Eropa. Tidak hanya jalur laut, jalur udara di Singapura juga menjadi salah satu lalu lintas terpadat di dunia. Dengan begitu, Singapura menjadi lokasi terbaik untuk melakukan kegiatan ekspor maupun impor di kawasan Asia Tenggara. 3. Pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Business Environment Risk Intelligence (BRI), Singapura adalah negara maju dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi paling bersaing. Bahkan dari tahun 2000 Singapura sudah menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan menjadi pusat ekspor terbesar bagi pelaku bisnis internasional. Maka dari itu, di Singapura banyak sekali perusahaan-perusahaan trading khusus perdagangan internasional. Nilai pertumbuhan ekonomi Singapura juga tumbuh dengan pesat. Dari 25,1 miliar dolar Singapura di tahun 2000 naik menjadi 194,4 miliar dolar Singapura di tahun 2005. 4. Kondisi politik stabil. Salah satu partai politik utama di Singapura adalah People's Action yang dimana salah satu anggota pendirinya adalah Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew merupakan salah satu sosok yang membuat Singapura menjadi negara maju di bawah pimpinannya selama 3 dekade. Sistem politik satu partai yang stabil ini memberikan dampak baik dari segi pertumbuhan ekonomi. Hal serupa juga sempat terjadi di Hong Kong yang punya reputasi sebagai negara yang ramah bisnis. Namun Hong Kong baru saja goyah setelah adanya ketidakstabilan politik yang baru-baru ini terjadi. Dari Hong Kong bisa disimpulkan bahwa politik memiliki dampak besar terhadap dunia bisnis dan kestabilan negara. 5. Sektor publik yang efisien dan kompeten. Sama seperti anak-anak muda Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk belajar dengan menggunakan beasiswa dari pemerintah. Di Singapura juga begitu, namun pemuda-pemudi di Singapura wajib untuk kembali dan bekerja di sektor publik selama beberapa tahun. Singapura memiliki kebijakan upah tinggi untuk pegawai negeri. Pemerintah Singapura selalu meninjau dan menyesuaikan gaji secara rutin untuk memastikan mereka kompetitif di dunia kerja. Mereka yakin dengan kebijakan ini akan mengurangi adanya praktik korupsi di pegawai negeri sipil. Tapi saat korupsi terjadi, pemerintah tidak segan memberikan hukuman berat bagi pelakunya. Hasilnya, Singapura menciptakan lingkungan sektor publik di mana warga negara yang cerdas dan berbakat senang berkontribusi pada masyarakat dan negara. Meskipun memiliki luas daratan yang relatif kecil, Singapura telah berhasil menjadi pusat ekonomi dan keuangan yang kuat. Bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, dan Inggris merupakan 4 bahasa resmi di Singapura.
Inggris digunakan secara luas dalam komunikasi resmi dan pendidikan. Singapura adalah masyarakat multietnis yang terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Tionghoa, Melayu, India, dan lain-lain. Keharmonisan antar etnis merupakan salah satu aspek penting keberhasilan Singapura. Singapura memiliki salah satu ekonomi terkuat di dunia dan menjadi pusat keuangan internasional. Sektor-sektor seperti perdagangan, keuangan, teknologi, dan pariwisata memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonominya. Pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan teraktif di dunia. Kepulauan ini memiliki lokasi strategis yang memudahkan perdagangan dan logistik internasional. Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang sangat bersih dan teratur. Kebijakan ketertiban umum dan kebersihan kota telah menjadi model bagi banyak negara di seluruh dunia. Singapura memiliki sistem transportasi publik yang sangat efisien, termasuk kereta bawah tanah MRT, bus, dan taksi. Ini membuat perjalanan di dalam kota menjadi nyaman dan mudah. Taman yang futuristik ini terletak di pusat kota Singapura dan terkenal dengan super trees, struktur tinggi yang ditanami dengan tanaman dan cahaya yang menciptakan pemandangan yang memukau. Singapura mengandalkan teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan airnya. Program daur ulang air dan pengembangan teknologi desalinasi membuatnya menjadi contoh dalam mengatasi tantangan ketersediaan air. Fakta-fakta ini mencerminkan keberhasilan Singapura dalam mengelola sumber daya dan mewujudkan visi sebagai negara yang maju dan inovatif. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.